Setahu saya itu kalau untuk pengunjung, untuk khususnya mancanegara ya di luar sana kan, itu kan kita di sini kan ada musim-musiman tamu. Kita itu start dari bulan 5 sampai bulan 9 atau bulan 10. Disitulah pesat-pesatnya pengunjung itu datang ke Gua Kelelawar atau trekking. Saya rasa itu mancanegara sih. Ya, karena mereka penasaran, karena di negara mereka tidak seindah yang sudah ada di gua di sini, di tempat kita ini. Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejak dulu dikenal sebagai kawasan wisata alam dan konservasi satwa langka. Bukit Lawang termasuk dalam lingkup Taman Nasional Gunung Leuser. Banyak wisatawan mancanegara yang betah berlama-lama di sini untuk menikmati alam dengan jelajah hutan dan penelitian satwa liar. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menjadi satu-satunya taman nasional di Indonesia yang dihuni satwa liar endemik yang terancam punah, seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau Sumatera. Bukit Lawang merupakan pintu masuk utama dan penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan wisata ini sudah terkenal sejak awal dekade 1970 karena adanya pusat rehabilitasi orangutan jinak. Salah satu wisata petualangan yang tidak dilewatkan wisatawan mancanegara di Bukit Lawang adalah Gua Kelelawar atau Bat Cave di Desa Timbang Jaya, Bahorok. Seperti namanya, gua ini menjadi habitat ribuan kelelawar dan memiliki formasi bebatuan kars yang bagus. Petualangan dimulai dari perjalanan trekking sekira 20 menit dan melintasi Sungai Bahorok yang jernih. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, saya dari pemerintahan Desa Timbang Jaya, saya selaku Kadus Dusun 4 Desa Timbang Jaya. Potensi khususnya untuk daerah Bukit Lawang, karena di sini kan 3 desa. Jadi Desa Timbang Jaya sampai Raya Bukit Lawang, karena berdekatan di Taman Nasional. Dan terus itu di sini ada namanya khusus di Bukit Lawang itu ada pemandian Bukit Lawang. Dan terus itu kita bisa menikmati hutan dan kita bisa melihat orang hutan, sejenis binatang lain gitu. Saya mengenal Gua Kelelawar itu sudah lama. Sesudah saya dewasa dan saya tahu itu memang ada Gua Kelelawar. Sejak saya sudah dewasa, saya tahu dan dikasih tahu sama masyarakat sekitar bahwasanya di situ ada gua. Gua apa? Gua Kelelawar. Setahu saya sudah ada pemerintahan untuk mempromosikan daerah untuk wisata sekitar Bukit Lawang. Untuk menikmati keindahan Gua Kelelawar, pengunjung membayar tiket masuk dengan harga terjangkau dan disarankan untuk menyewa jasa para pemandu wisata gua yang berpengalaman. Ini setahu saya namanya Pak Timbang Ginting. Itu nama panggilan dia, nama pasaran dia seperti itu, setahu saya. Sebelum saya rasa, saya masih kecil sudah ada gua ini. Saya rasa tahun 90-an. Di tahun 90 saya rasa sudah dikenal dan mungkin pengunjung itu 1-2 masuk. Karena kan kita tahun 90 itu kan kita tidak menggunakan HP Android gitu. Kalau untuk di Gua Kelelawar itu kan di browser di HP itu kan ada di situ dibuat di situ kunjungan di mana-mana aja. Salah satu trekking dan terus itu Gua Kelelawar itu sudah memang dibuat dari map untuk di HPI. Setahu saya itu kalau untuk pengunjung, untuk khususnya mancanegara ya di luar sana kan, itu kan kita di sini kan ada musim-musiman tamu. Kita itu start dari bulan 5 sampai bulan 9 atau bulan 10. Disitulah pesat-pesatnya pengunjung itu datang ke Gua Kelelawar atau trekking. Saya rasa itu mancanegara sih. Ya, karena mereka penasaran, karena di negara mereka tidak seindah yang sudah ada
di gua di sini, di tempat kita ini. Seperti itu. Inilah gua yang lebar, yang bisa ruangannya bisa banyak untuk istilahnya banyak orang beristirahat. Dan terus itu sebentar lagi kita ada lebih kurang sekitar 10 meter ke depan kita bisa melihat suasana indah lagi karena kelelawar itu lengket di dinding tertentu. Beberapa celah gua membuat sinar matahari dapat masuk, sehingga pengunjung dapat melihat bebatuan kars, panorama stalaktit dan stalagmit yang indah. Sirkulasi udara di dalam gua pun cukup baik. Di kebanyakan ruang gua, udara masih terasa sejuk karena adanya aliran air di lantai gua. Bebatuan kars yang cantik di dalam gua menunjukkan bahwa kawasan ini adalah kars yang terbentuk dari proses pelarutan air yang bersifat asam terhadap batu gamping. Proses terbentuknya gua ini memakan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Bebatuan kars gua menjadi daya tarik wisatawan. Namun sayang, masih banyak pengunjung yang menggores coretan di dinding gua. Ya, yang menurut saya sih, pandangan saya kalau bisa yang namanya pengunjung itu harus kita jagalah gua. Jangan yang saya lihat tadi kan banyak coret-coretan nama-nama apa segala macam gitu. Itu kan jelek juga kita pandang gitu. Kalau kita mencoret di dinding bebatuan ini, gua ini, nanti dia bisa merusak struktur bebatuan, itu aja sih. Gua Kelelawar memiliki panjang kurang lebih 500 meter. Pada bagian dalam gua yang kurang celah udara dan cahayanya, wisatawan akan mendengar suara kelelawar yang terbang di atas kepala. Ruang ini menjadi habitat ribuan kelelawar yang masih terjaga. Di bagian ujung gua, dengan kondisi basah karena aliran air, kelelawar juga semakin banyak ditemukan. Dari perjalanan kita, setahu saya itu kita masuk ruangan dan terus itu kita bisa melihat kelelawar dan terus itu kita bisa melihat bebatuan yang indah dan di situ banyak binatang lain. Tapi kita namanya di gua itu kan kita tidak bisa sembarangan juga melihat binatang yang lain karena terlalu gelap. Ya kitalah masyarakat sadar sendiri bahwasanya ya kalau bisa kita jangan ganggu binatang yang sudah ada di dalam. Dan jangan kita lempari karena mereka setahu saya itu namanya kelelawar itu dia memang tempatnya itu gelap dan terus itu posisi ruangan itu sedikit dingin. Ya harapan saya masyarakat sini jangan sembarangan di gua, harus sama-sama kita jaga. Oh, kalau kita mau berkunjung di gua kelelawar itu kita harus pakai sepatu dan terus itu kita menggunakan senter. Nah, itu aja sih. Kelelawar atau Chiroptera adalah mamalia terbang yang dapat ditemukan di wilayah dekat hutan, perkebunan, dan gua. Dengan sayap dan cengkramannya yang kuat, hewan ini dapat berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Kelelawar memiliki fungsi ekologis yang penting membantu proses penyerbukan, penebar biji-bijian, dan pengendali serangga. Minggu malam bulan Ramadan di bulan November 2003 menjadi catatan kelam bagi warga Bahorok. Usai hujan lebat di Hulu Langkat, banjir bandang menyapu bersih pemukiman di bantaran Sungai Bahorok. Ratusan orang tewas, termasuk turis mancanegara. Warga terus mengenang peristiwa ini dan terus bergiat melestarikan lingkungan. Seingat saya banjir bandang itu tahun 2003. Tahun 2003 itu kalau tidak salah saya itu pas bulan puasa. Bulan puasa saya rasa lebih kurang seminggu. Itu kejadian setahu saya pada saat itu saya ikut tadarus di musola dan saya dari musola tiba-tiba mati lampu. Sekitar lebih kurang
jam setengah 10 tiba-tiba suara sejenis mengeluarkan suara kayak gitu, kayak pesawat gitu. Saya bingung ada apa, dan sebagian masyarakat meminta tolong banjir. Namanya saya masih kecil pada saat itu, saya SMP kelas 1. Dan saya sama orang tua saya datang ke rumah. Banjir, saya bilang sama orang tua saya, dan terus itu kami pun pergi dari rumah arah ke hutan. Bukan daerah hutan Bukit Lawang, tapi ada di daerah perkebunan. Dan terus itu saya namanya masih kecil penasaran kan, saya balik dari rumah saya, tidak jauh itu ada kolam, dan saya melihat itu air yang besar dan banyak juga kayu-kayu yang hanyut. Itu kalau tidak salah saya 2015. Lebih parah sih yang 2003. Kalau 2015 itu setahu saya tidak ada memakan korban. Ya. Kita ada membuat kemarin itu sepakat 3 desa, bahwasanya kita di aliran Sungai Borok Bukit Lawang, kita membuat kemarin itu bahwasanya itu lubuk larangan. Lubuk larangan itu salah satu untuk menambah potensi Bukit Lawang dan kita menjaga kelestarian Bukit Lawang. Dan terus itu kita kemarin itu kita menabur benih ikan jurung, dan diketahui oleh pemerintah setempat dan orang kabupaten dan orang provinsi juga. Belum ada. Ini kita mulai awal kalau tidak salah saya kemarin tuh di akhir 2022. Iya, karena sebelum ada lubuk larangan kita jarang kita bisa melihat namanya ikan jurung atau ikan gemuk. Sesudah kita buat lubuk larangan, Gua memang menjadi satu potensi wisata menjanjikan yang digemari wisatawan minat khusus seperti penjelajah alam. Selain di Langkat, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang juga memiliki potensi wisata gua yang berbeda. Tidak jauh dari objek wisata pemandian air panas Penen, Desa Penungkiran Deli Serdang juga dikenal dengan wisata gua mata air panasnya, yakni Gua Argendang. Kenapa kita buat wisata Gua Argendang? Karena sejak dulu, zaman dulu, para masyarakat Desa Penungkiran ini banyak mendengar suara-suara gendang pada malam hari. Itulah makanya kita buat sekarang namanya, ya mulai kita ambil lokasi ini, wisata ini kita buat namanya Gua Argendang. Kalau saya lebih kurang dari mulai tinggal di sini udah 10 tahunan lah. Yang pertama kali menemukan Gua Argendang ini masyarakat Desa Penungkiran. Kalau semenjak saya tinggal di kampung Penungkiran hari itu, banyak cerita nenek moyang kita ataupun kakek moyang kita. Memang dulu ceritanya ini hutan, kayunya pun besar-besar. Jadi kan begitu orang itu berburu ataupun apa, sering malam hari mendengar suara gendang. Jadi ceritanya kan memang ada juga lah, ibaratnya sebagian masyarakat Desa Penungkiran agak takut. Dan ada juga yang udah karena terbiasa, dia ya biasa kayak nggak ada apa-apa gitu. Kalau saya pribadi di sini, pertama kali saya temukan itu mata air panas itu, saya pun jadi ibaratnya agak bingung. Oh, kok bisa mata air ini timbul sedangkan tempat kita ini bukan daerah pegunungan? Kok bisa gitu? Ya jadi walaupun saya pikiri, saya nggak dapat titik temunya kan. Tetapi ya mungkin itulah alam kita bilang kan. Selama saya telusuri goa-goa di sini, kalau masalah panjang itu ada yang 50 sampai 100 panjangnya meter. Jadi kalau luasnya kita di dalam macam di luar juga. Bukan sempit ataupun apa. Ya memang ada sih yang sempit, ada sempit baru lebar lagi. Semua karena yang saya masuki ya setahu saya kayak gitulah dia.
kita kan ada 8 titik goa. Setiap ada itu kolam, ada mata airnya. Dan setiap ada lubang goa, sebagian ada juga mata airnya. Sebelum menjadi kawasan wisata gua dengan mata air panas seperti sekarang ini, dulunya daerah ini merupakan hutan. Areal Gua Ergendang sempat berpindah tangan dari milik warga desa Penungkiran ke seorang warga kota Medan, hingga akhirnya dibeli kembali oleh keluarga Sitepu, pengusaha di Pekanbaru Riau. Punya masyarakat desa Penungkiran. Nah, terus itu pada tahun, ya saya pun kurang ingat, tapi ini hari itu diganti rugi sama masyarakat desa Penungkiran, ya setahu saya ya, itu dikasih mesin satu, mesin listrik sama televisi. Itu sama orang Medan lah. Jadi beberapa tahun dikelola sama orang Medan, dibikin jadi ladang, ditanami kates. Jadi tahun ke tahunnya entah kayak mana datanglah saudara kita dari Pekanbaru, dia membeli lahan ini. Jadi entah dia punya inisiatif atau kayak mana, dia bangun, dia usahai. Jadi timbullah sekarang jadi tempat wisata lokasi Gua Ergendang. Kita dulu kayak berladang juga. Kita menanami dulu kayu-kayu macam matoa, jambu, belimbing, sama kayu-kayu, ya ini nggak tahu lah aku tahu apa namanya ini kan. Terus itu sesudah kita tanami, baru kita ke goanya. Jadi timbul situ kita bikinkan kolam dulu satu. Jadi ya terus itu jadi udah siap kalau kolam satu itu begitulah para masyarakat lain ataupun tamu lah kita bilang ya kan, udah mulai datangan. Tapi kita belum ada pengutipan. Hanya ya dia menengok atau menikmati gitu aja. Yang kita tawarkan ya kita bisa bilang ya itu macam itu tadi, kawasannya asri ataupun hutan-hutannya kan. Terus itu kita tawarkan lagi kolamnya dan ada juga goa-goanya. Terus mata airnya pun ada. Ya kita lengkapi lah, ibaratnya macam musola, kamar mandi, tempat-tempat sampah. Terus tempat perkumpulan macam aula kita. Memang dari sinilah pusat kita dengar suara gendang-gendang itu. Jadi kita telusuri, kita cari tahu, rupanya inilah yang dimainkan sejak zaman dulu itu. Baru sampai sekarang kita juga mainkan sebagai alat contohnya. Beda setiap sudut suara nada pukulannya. Tergantung kita, kalau kita sanggup memainkan, ya bisalah kita main musik di sini. Ya contoh kayak gini kan. Agak tek-tek gitu kan. Kalau ini bergema dia. Dari sini kecil. Pemasarannya dari tamu semua. Karena dari tamu itu ada yang foto-foto, ada yang bercerita dari pulang dari tempat kita, ada juga yang dari online, ada juga yang orang meliput atau mengambil-ngambil gambar. Pemasarannya setahu saya dari tamu-tamu kita lah. Setahu saya ya, saya di sini semua goa bisa kita kunjungi. Memang ada juga itu satu goa yang nggak bisa kita kunjungi. Kenapa? Karena akses masuknya pun agak sulit. Jadi kita belum memfasilitasi jalannya. Kalau hari biasa, ya kita terus ada aja orang datang. Tapi yang paling ramai orang datang ya pas hari-hari liburnya ataupun bikin-bikin acara. Kita tidak bisa prediksi lah. Ada juga mahasiswanya, ada juga kalangan anak-anak ataupun orang tua. Pokoknya kita nggak bisa bedakan lah. Bisa kita bilang kan
dia nggak pakai grup-grup, nggak. Dari anak-anak umur 3 tahun sampai orang dewasa terus saja ada. Jadi saya kepingin para kita berkunjung ke wisata Goa Gendang ini, ya kita sama-sama menjaga. Artinya kita kan menyediakan kolam, mata air, ataupun kamar mandi, sama hutan-hutan kayu-kayu yang asri. Jadi saya minta sama tamu-tamu kita sama-sama menjaga. Buang sampah pada tempat yang kami sudah sediakan. Jangan buang sampah ke lubang-lubang goa. Terus jangan sembarangan makan ataupun memakai sabun di kolam kita. Jadi kan kita sudah fasilitasi. Maksudnya kita sama-sama menjaga, ikut sama peraturan kita di sini. Kalau kondisi hutan di hulu itu bagus, sangat bagus. Sangat bagus, dan kita semakin jauh kita, satu contoh ya Mbak ya, satu contoh di saat sekarang ini yang kita jual potensi di Bukit Lawang itu kan bisa kita 1 hari trekking, 3 hari trekking, 4 hari trekking, bahkan bisa berbulan-bulan. Semakin jauh kita menikmati hutan itu semakin indah dan semakin banyak yang kita lihat di sana. Uniknya karena ini nature, terus banyak hewannya juga di dalam, terutama kayak insek. Nggak cuman kelelawar ada di dalam, ada lipan, kalajengking, ikan juga ada, udang. Bagusnya pakai pemandu karena kita udah ada 2 kali di mana wisata itu masuk sendiri, dia tersesat di dalam. Jadi kerjaan juga, jadi lebih bagusnya bawa pemandu dari awal. Kayak tangganya juga kami perbaiki itu dari batang-batang, nggak kami melalui kayak semen gitu, biar terlihat lebih alami gitu. Sama sekarang udah kami kurangin, tidak boleh coret-coret lagi di dalam. Ya serunya bisa sharing, ya tukar pengalaman ya, sama orang-orang luar. Lebih maju lah harapannya, ya belajar terus. Udah termasuk famous juga karena orang Eropa udah banyak juga mengunjungi kemari kan. Setiap tahunnya pasti banyak itu orang Eropa kemari. Banyaknya perusahaan dia dikaitkannya di website. Badcap juga ada aktivitasnya di website mereka. Ya seperti itu, karena kita kan kalau bisa kita menambah potensi di Bukit Lawang itu jangan hanya ada pemandian aja atau sejenis trekking. Kita kan dari pemerintahan menunjukkan potensi apa sih yang bisa kita lakukan. Makanya salah satu kita membuat lubuk larangan itu supaya apa? Supaya menjaga kelestarian alam. Satwa yang langka ya kayak jenis orang hutan, terus itu black gibbon, kayak jenis kayak monyet, kayak jenis kayak apa namanya itu ya, harimau pun ada juga. Kalau gajah pun ada, tapi kita jauh dari sini, perjalanan kita lebih kurang bisa 8 hari, 9 hari, itu pun kita belum tentu beruntung kalau kita melihat satwa liar tadi. Ya saya menghimbau bahwasanya ayo kita sama-sama kita melestarikan dan keindahan hutan kita ini. Dan kita saling menjaga, jangan kita mengotori yang sudah ada itu aja.